Salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Perkenalkan, nama saya Edi Filimon Celi dari kelas A semester 6, Prodi Pendidikan Agama Kristen, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, Kampus Yaken Ambon. Di sini saya akan menerangkan tentang gereja menurut kitab Matius. Adapun dari tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Teologi Perjanjian Baru. Selanjutnya saya akan membahas pembahasan bagaimana pandangan gereja menurut kitab Matius. Yang pertama, ucapan Yesus mengenai gereja. Yesus di dalam kitab Matius, Yesus mengatakan bahwa Yesus mau mendirikan suatu persekutuan. Persekutuan yang dimaksud adalah jemaat, yaitu Yesus mau membangun persekutuan, mencari jiwa-jiwa yang mau datang bersekutu bersama-sama untuk memuji dan menyembah Allah. Satu kerinduan Yesus yang besar untuk mendirikan jemaat serta memanggil orang-orang yang tidak terjangkau untuk bergabung menjalankan misinya. Menjalankan misinya maksudnya memuji Allah, memberitakan firman Tuhan, memberitakan keselamatan kekal, dan mempersatukan orang-orang. Sehingga Yesus mendirikan gereja untuk menyatukan setiap orang yang mau mengikuti ajarannya serta menerima panggilan surgawi. Selanjutnya, pemahaman kitab Matius mengenai gereja dan kitab-kitab Perjanjian Baru. Dari kata gereja memiliki dua kata. Yang pertama eklesia, yang kedua itu sunagoge atau sinagoge. Kata eklesia sendiri yang berasal dari kata ek dan kaleo yang berarti memanggil keluar. Dan selanjutnya kata sunagoge atau sinagoge dari kata sun dan ego yang berarti datang atau berkumpul bersama. Kata sunagoge ini secara eksklusif menunjukkan kepada arti pertemuan ibadah orang Yahudi, atau juga bisa menunjuk kepada arti pertemuan ibadah atau arti bangunan di mana mereka berkumpul secara umum. Bisa kita baca dalam Matius 4 ayat 23. Kita lihat dalam bacaan Matius 16 ayat 15 sampai 19. Berkata bahwa lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Selanjutnya, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku." Jelas bahwa dalam kitab Matius, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kepada Petrus, bahwa Yesus akan mendirikan jemaat. Yesus akan mendirikan batu karang. Terkait dengan pemahaman atau pandangan kitab Matius tentang gereja, secara keseluruhan ada beberapa poin.
pemahaman tentang gereja menurut kitab Matius. Yang pertama, gereja sebagai tubuh Kristus. Gereja sebagai tubuh Kristus menekankan baik kesatuan dan individual setiap anggota, bahwa Kristus sebagai kepala tubuh menyatakan bahwa Tuhan kita yang mengarahkan dan membimbing tubuh, dan kesatuan yang mengkoordinasi dan mengarahkan setiap bagian. Artinya bahwa gereja menjadi tubuh Kristus, gereja yang harus menjadi contoh, menjadi teladan bagi setiap umat Allah. Sehingga gereja bukan saja sebagai bangunan, tetapi gereja sebagai tubuh Kristus. Gereja harus menjadi terang, memancarkan cahaya bagi setiap umat. Gereja menjadi tubuh Kristus, gereja yang kepalanya adalah Yesus Kristus. Jadi di dalamnya gereja harus berbuat kasih, menunjukkan sikap dan contoh seperti Allah. Pada poin kedua, menurut kitab Matius secara keseluruhan, yaitu gereja adalah bait Allah. Sekali lagi, gereja dinyatakan Alkitab sebagai bait Allah. Setiap orang Kristen adalah batunya yang tersusun jadi bait. Dan Tuhan Yesus Kristus adalah batu penjurunya. Bait adalah tempat di mana Tuhan berdiam. Sehingga gereja merupakan Tuhan berdiam. Tuhan tidak hanya berdiam dalam setiap orang Kristen, tapi dalam kekristenan secara keseluruhan. Jadi gereja sebagai bait Allah berarti tempat di mana orang-orang Kristen mau berkumpul.